Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsan dengan NPM 2140402041. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas ekonomi industri yang diampu oleh dosen Ibu Charitin. Ya baik, di sini temanya adalah pengertian manajemen rantai pasokan. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, sedikit saya akan memberikan sedikit gambaran apa itu manajemen rantai pasokan. Nah, berbicara terkait manajemen rantai pasokan, secara kata manajemen ini berarti seni mengatur secara kata, yang mana berasal dari bahasa Prancis dan diadopsi menjadi bahasa Inggris manage, yaitu mengatur. Kemudian rantai pasokan ini kita artikan sebagai tahap-tahap produksi dari tangan pertama hingga tangan terakhir, yang mana tahap tersebut itu seperti produksi, pelayanan, informasi, dan lain-lain. Kemudian masuk kepada pembahasan yang pertama itu pengertian manajemen rantai pasokan. Nah, ketika disambung menjadi satu, manajemen rantai pasokan ini menjadi seni yang mengatur atau mengelola sumber daya dari tangan pertama atau produsen hingga ke tangan akhir atau konsumen, yang mana tidak hanya diatur terkait produksinya aja, tetapi juga pelayanannya serta informasi. Untuk apa? Untuk menjadi nilai tambah bagi pelanggan, yang mana telah disebutkan dalam modul oleh Hazer dan Render pada tahun 2014. Kemudian strategi perusahaan dan rantai pasokan, yang mana strategi dari sini bisa dilihat di tabel, yang mana yang pertama itu ada sasaran pemasok, yang mana sasaran pemasok dia berbicara terkait tiga strategi. Yang pertama itu biaya yang rendah, yang kedua biaya cepat tanggap, dan ketiga strategi yang direferensi. Bisa dilihat tabel sampai kepada karakteristik desain dan produk, yang mana ada biaya rendahnya, biaya cepat tanggap, serta strategi diferensiasi. Nah, kemudian untuk mengurangi dari pengurangan pasokan ini tadi, untuk mengurangi itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pemrosesan atau ketersediaan bahan baku dan komponen, kualitas dan logistik. Artinya untuk menjaga produk tetap tersedia, kita harus memperhatikan prosesnya dari awal hingga akhir, dari tangan awal ke tangan akhir. Kemudian ada pengendalian, yang mana di sini pengendalian berbicara terkait pengelolaan keandalan, keamanan komunikasi dan lain-lain sampai kepada keuangan. Agar apa? Agar barang yang tadi sampai kepada tangan yang akhir. Begitu. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan ini adalah berbicara terkait sama seperti yang kedua, berbicara terkait keamanan. Setelah itu masuk ke pembahasan rantai pasokan. Rantai pasokan pada penyediaan layanan. Rantai pasokan pada penyedia layanan ini tidak hanya berbicara layanan atau jasa, dia juga berbicara terkait produk fisik bagi pelanggan yang tidak berfokus pada aliran produk fisik seperti bahan baku dan material. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar, yang mana awalnya itu ada dari penyedia jasa. Penyedia jasa itu dari pemasok itu lanjut kepada desain jasa, kemudian lanjut kepada penyedia jasa, dan penyedia jasa itu bisa langsung ke pemasok, bisa juga dari desain tadi lanjut ke pelanggan. Begitu teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya
Selanjutnya berbicara terkait penyedia rantai pasokan. Berbicara terkait penyedia, artinya dia yang siap membantu untuk bagaimana barang ini atau pemasok ini barangnya tetap tersedia. Nah, tujuannya ini adalah untuk untuk tercapainya sinkronisasi antara aliran hulu dalam kedatangan bahan baku atau material, komponen subrakitan serta layanan dengan produksi dan distribusi yang berada di hilir sehingga dapat menanggapi ketidakpastian dalam permintaan pelanggan. Nah, kemudian ada lagi yang selanjutnya, yaitu strategi rantai pasokan, yang mana untuk tadi penyedia rantai pasokan ini tetap tersedia, ada beberapa cara atau strategi yang diterapkan agar pasokan tadi tetap tersedia. Artinya seperti yang pertama, salah satunya yang saya ambil ini, yang pertama strategi pemasok. Yang pertama ini strategi yang menggunakan banyak pemasok. Artinya ketika permintaan barang atau permintaan sedang tinggi-tingginya atau banyak-banyaknya, kita memakai strategi banyak pemasok. Agar apa? Agar efektif dan efisien. Nah, karena untuk sampai kepada tangan terakhir itu harus dengan cepat, makanya diperlukan banyak pemasok, begitu. Kemudian strategi yang kedua itu strategi sedikit pemasok. Nah, sebenarnya strategi ini fleksibel yang mana kita melihat situasi dan kondisi. Ketika permintaan sedang tinggi-tingginya, kita memakai strategi banyak masuk, dan ketika kita ingin ketika kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, kita menggunakan strategi sedikit pemasok. Agar apa? Agar biaya yang dikeluarkan itu sedikit. Ketika kita menggunakan banyak pemasok, artinya banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemasok. Ketika sedikit menggunakan pemasok, artinya juga sedikit pengeluaran yang kita keluarkan, begitu kira-kira. Nah, untuk pembahasan manajemen rantai pasokan cukup sampai sini. Adapun kurangnya itu dari saya, dan adapun lebih atau kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja terhadap apa yang diyakini, mari diusahakan sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.